Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mohon maaf mengganggu dan menyita waktunya karena harusnya sudah pulang. Saya minta untuk menemani saya. Ya, ini adalah diseminasi atau tugas dari salah satu guru penggerak, yakni aksi nyata. Kalau dengan semua pernah menggarap PMM, nah itu ada namanya aksi nyata. Nah ini sama. Nah salah satu enaknya adalah hal ini dulu pernah dibahas, ya ini budaya positif. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak ada di PMM waktu itu. Nah nanti bagi Bapak Ibu yang aksi nyatanya ditolak dan budaya aksi nyata, bisa pakai ini. Ini boleh pakai ini. Jadi silakan hasil diskusinya di-share di sana, dipakai untuk aksi nyata, insya Allah bisa. Oke, sambutan, tutupan sekolah, langsung aja. Oke, terima kasih. Langsung Pak Uji. Nah, yang pertama ada budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Terus budaya positif. Sekolah kita menerapkan nggak? Menerapkan dong. Contohnya apa? Berjabat tangan, salam saat bertemu teman dan guru. 5S ya. Itu siapa? 7 sekarang. Apa Instagram option? Berarti sudah tahu, sudah diterapkan. Lanjut Pak Haji. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, itu namanya budaya positif. Menjadi pribadi yang kritis, benar. Oke. Mungkin ada benar. Nah, setelah kita ke pengenalan budaya positif, kita masuk ke perubahan paradigma. Nah, ini banyak yang melenceng dari paradigma ini. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang sudah tahu filosofi? Pernah dengar filosofi Ki Hajar Dewantara? Pernah dengar kata ingarso sentulodo? Ing madya mangun Kansol tuturi. Posisi guru gimana? Imarso, ing tulodo. Posisi guru ada di ketiga tiganya. Nah, dalam perubahan paradigma yang pertama ada murid bukan tabula rasa atau kanvas kosong. Jadi perlu diingat, bukan tidak bisa apa-apa, belum bisa ya, tapi bukan kosong. Nek kosong pada karo gak iso blas. Nah, itu yang pertama. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Misalnya ada siswa yang kok ngomel aja, berarti itu bakatnya di public speaking, sosialnya bagus. Nah, gitu. Sales. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti itu lahir atau bawaan atau diciptakan? Budi pekerti. Budi pekerti. Lahir maksudnya bawaan dari manusia atau diciptakan? Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Lingkungan orang tua dan lingkungan itu. Pertama dari orang tua. Lingkungan, kemudian sekolah, berarti ada guru-guru. Nah, berarti kalau kita memberi contoh yang kurang baik menjadi ditiru, berarti bertanggung jawabnya. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kira-kira anak-anak di sini, di SL sini, bahagia sudah, saya yakin bahagia sudah, sangat bahagia. Selamat, apakah kita sudah sampai di fase selamat? Kira-kira saja. Belum ya? Belum ya? Karena masih ada banyak pertanyaan setelah lulus di SLB mau kemana?
mau ngapain. Nah, itu. Kemudian ini ada filosofi yang berikutnya adalah guru ibarat petani atau tukang kebun. Nah, jadi anak itu diibaratkan biji jagung. Kita dikasih nih sama orang tuanya biji jagung. Kita tanam, kita rawat. Nah, dalam proses merawat itu ada namanya menuntun. Nah, kira-kira menuntun itu dalam pendidikan itu kayak apa? Bagaimana? Definisi menuntun dalam pendidikan. Menuntun itu ya mengajari. Mengajari. Membimbing. Terus menuntun. Nah, kalau kita filosofikan atau kita definisikan, kita gambarkan dengan sosok ibu. Kan kita pasti ingat dari awal kita digendong, terus digandeng, ya kan? Terus didorong. Nah, itu definisi menuntunnya. Jadi definisi menuntunnya itu digendong, itu disayangi, terus diberi kasih sayang, kemudian digandeng atau digandeng, itu proses mengajari, mengarahkan dan lain-lain. Terus yang ketika dewasa didorong itu dorong, ini ya. Tapi didorong untuk kemajuan atau berbuat yang lebih baik. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat bawaan lahir. Tuh. Jadi kodrat alam itu kodrat bawaan lahir, bisa terkait bakatnya. Nah, itu kodrat alam. Jadi itu dibawa memang ya. Iya, dari Tuhan itu dikasih itu. Weh tak takdirkan kamu melayani banter. Nah, ini kodrat alam. Nah, sementara ada kodrat zaman. Itu adalah kodrat yang mengalami penyesuaian dengan keadaan zaman. Artinya tidak sama pendidikan di era VOC dulu dengan era sekarang. Yang dulu tidak menggunakan teknologi, maka sekarang menggunakan teknologi. Nah, itu adalah kodrat zaman. Jadi berubahnya itu menyesuaikan keadaan yang ada. Kemudian yang paling penting adalah berpihak pada anak atau murid. Nah, kita refleksi dulu. Selama ini sudah berpihak dengan murid atau belum? Yo kakak. Sudah berpihak atau belum? Lihat sikon Bapak. Ya, sudah. Oke. Dari uangmu berarti enggak pihak pada anak sih. Oh, belum tentu. Kamu belum tentu berpihak pada, tidak berpihak pada anak. Terus Berpihak pada anak atau berpihak pada murid itu lebih ke arah bagaimana kita memahami kebutuhan dan apa? Kebutuhan dan keinginan. Bukan keinginan pokoknya aku jalur ini Pak, bukan, tapi keinginan belajarnya, keinginan untuk menjadi lebih baiknya. Nah, di situ posisi kita. Gitu. Jadi bukan soal keinginan Pak, aku pokoknya jalur sepeda motor, wah itu sudah beda ranah lagi. Lanjut. Nah, dalam perubahan paradigma, untuk membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin berkaitan dengan kontrol dalam hal kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut Pak Uji. Nah, kita buat ilustrasi dulu. Silahkan berpasang-pasangan. Silahkan berpasang-pasangan dulu. Dua. Tinggal pasangannya sama saya. Nah, udah. Tidur. Ya. Oke. Nah, yang pertama untuk yang 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Nah, untuk yang satu silahkan pegang barang yang paling berharga sekarang. Silakan, barang yang berharga. Digenggam rapat-rapat ya. Kemudian yang dua, silakan bagaimana caranya mendapatkan barang itu, entah paksa, merayu atau apapun. Ditunggu ya orang apa, yang penting silakan. Silakan. Silakan.
berhasil atau tidak silakan. 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 Iya, sama Bu Mun ya. Nah, Bu Mun pegang apa? Barang-barangnya apa? HP. Lah, begini tugasnya silakan. Bagaimana? Bagaimana HP? Boleh dirayu, boleh dirayu, silakan. Bedain. Cerita gue apa? Kau lah. Iya. Nah, kira-kira sesuatu yang berharga yang satu yang pertama diserahkan atau tidak? Kalau di sini boleh lagi tergantung dia mintanya gimana. Silakan Anda maju. Ya, Enggak, kita ngomong yang terjadi tetap dipegang atau sudah dikasihkan? dipegang dong. Nah, posisinya berarti tetap dipegang. Artinya kita menjaga barang yang berharga bagi kita. Nah, lanjut. Nah, dalam ilustrasi ini ada yang membuka? Ada yang menyerahkan? Tidak ada. Oke, karena tidak ada. Apa yang kenapa tetap dijaga? Wih, mana ya? Kita merasa bahwa barang ini adalah barang yang penting untuk kita, jadi tidak bisa lama pun menggunakannya. Tak. Oke. Berarti dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengontrol diri Anda? Diri sendiri. Kalau orang lain yang meminta, berarti dia Enggak, berarti itu dari dikendalikan. Nah, artinya kontrol diri itu ada dua. Kontrol dalam diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya, dan yang kedua ada orang lain yang mengontrol. Oke. Betul, lanjut lagi. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Betul, memang. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mau sampai. Nah, besok lagi berarti kalian tidak boleh memaksa Adam masuk kelas saya. Oke. Ini jahat. bukan. Kalau kasusnya Adam masuk di kelas atau tidak itu kan berkaitan dengan disiplin kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi dia sekolah itu harusnya masuk kelas dan belajar. Sini Nah, saya yang mana Pak? posisi kita itu mendorong agar Adam tetap mau masuk kelas. Nah, saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kan kita mendorong Adam itu mengongkon Adam untuk masuk kelas, kan tujuannya kan biar dia belajar. Jadi posisinya guru walaupun memaksa Adam mengontrol murid itu tujuannya untuk belajar, untuk kebaikan. Tuh. Kecuali sampai desa, ngomong Anis, ambilkan laptopnya Pak Fani, nggak usah ngomong, bingung kan? Itu pencurian itu beda lagi, itu kontrol pencurian itu. Udah, lanjut. Loh itu terus nggak boleh memaksa itu kalau memaksa apa Pak? Yang mana? Ya itu poin pertama itu sih. Kalau ada kan tadi di luar disuruh maksa masuk itu kan kedisiplinan. Nah, yang tidak boleh dipaksakan itu apa? Ya yang tadi memaksa anak untuk berbuat hal yang negatif. Kan ini ada, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nek gak belum melakukan, ya kita nggak boleh memaksa. Misalnya Zaki mau arah itu kalau sudah nggak mau kan nggak mau tuh. Wes gak iso, nggak bisa. Maka dalam posisi itu dia sudah tidak mau dikontrol. Belajar pun juga sudah tidak mungkin lagi. Nah kalau sudah kayak gitu, ya jangan, karena nanti pasti akan berdampak negatif. Karena satu, merasa dipaksa, terus diuring-uring barang, biasanya kan gitu. Nah, itu menimbulkan emosi negatif. Nah, gitu. Tapi selama ada misalnya kita kembali ke Adaman, sama Pak Uji ternyata mau masuk. Nah, berarti kan dia masih mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol.
dikontrol gitu Nggak loh. maksa tapi Tapi gini Pak, kalau biasanya ini kan biasanya ada anak udah ngerti nilai-nilai baik dan buruk. Betul. Nah kalau anak SMP kan tidak tahu nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah. Betul. Kan kita kan bisa memaksakan seharusnya. Soalnya kan kalau ini memang dalam kaitannya ini, Betul. itu untuk anak yang dia paham dengan baik dan benar. Enggak. Salah tuh. Misalnya Enggak, Pak. mukul ya nggak boleh. Anak kan nggak ngerti kalau sama bagus Boleh. misalnya dia naik meja, kita kan nggak boleh, itu nggak boleh, itu salah. Itu kan kalau anak murid lain kan mungkin dia paham itu salah. Yang nggak paham bagaimana gitu loh. Nah, Lah, posisi guru kan menuntun tadi, Pak. caranya Pak bukan pemaksaannya, cara menurunkannya itu ya Pak ya, yang ditekankan. Iya, misalnya jangan Caranya. sampai menimbulkan emosi negatif. Jadi merasa dimarahi atau apa gitu. Kan gitu. Jadi kita kembali ke porsinya dulu. Anak tidak tahu salah dan benar itu tugasnya siapa? Kita dulu kan. Kalau sekarang kan guru dulu. Nah, nanti kita harus menyampaikan bahwasanya itu salah itu benar. Nah, posisinya di situ dulu. Jadi kalau munggah, anak nggak ngerti kan. Caranya kan bukan weh, muncul kan, ketemu ngono. Tak seret dia, kan bukan begitu caranya. Berarti ini mungkin kalau kata-kata memaksanya ini berarti kan nyuruh anaknya turun misalkan bagas bagus tadi ya. Nyuruh turun tapi diseret atau dibentak-bentak itu yang nggak boleh ya berarti ya. Oke, kita pindah ilustrasi yang lain ya, Pak. Misalnya gini, Fajar dengan Ma'ruf sama-sama bisa lari, ya. Terus kita mau ada tes lari cepat. Fajar mau, nggak mau belum. Si Ma'ruf mau adu baik. Nah, dalam posisi kontrol ini, dari dalam ilustrasi kontrolnya, Fajar dipaksa untuk tetap lari atau tidak? Enggak sih. dalam olahraga. Enggak, bukan dalam olahraganya, Pak. Dalam kita kasus seperti itu, kita tetap menyuruh Fajar untuk lari atau tidak? Dalam kasus masih di kolam hari apa? Kegiatan belajar. Kegiatan olahraga biasa. Dipaksa. Itu tetap disuruh, Tetap tapi disuruh. dengan posisinya dituntun kan. Nah, tapi dibimbing. ketika Fajar benar-benar tidak mau, apakah harus tetap? Biasanya supaya mau itu dikasih ribut. Nah, itu nanti sudah berbeda lagi ya. Itu sudah berbeda lagi. Nah, kalau misalnya tidak ada ribut, tidak ada apapun, bla bla bla, dalam kasus Fajar dan Ma'ruf, apakah kita mau tetap menyuruh Fajar lari? Pertama dibujuk dulu. Kalau memang benar-benar sudah mentok nggak mau, biarkan. Berarti posisinya membujuk itu adalah mencoba untuk Mencoba mengontrol. Kalau anaknya nggak mau ya sudah. Sudah ya, Ya. berhenti ya. Berarti Berhenti. posisi anak ini tidak dapat memaksa itu tadi adalah ketika sampai sudah belajar untuk mengontrol Fajar ajar lari. Tapi ketika Fajar sudah tidak bisa, tidak mau, berarti selesai. Kita selesai. Ya, selesai. Nah, gitu ya. Jadi Ya. posisi memaksanya di situ Pak Uzi ya. Oke. Oke ya. Jadi Ya. memaksanya itu termasuk dalam mencoba untuk mengontrol tadi. Oke, lanjut. Pak, aku tak mau mana ini. Soalnya kan nggak mau kasus asal gitu ya. Sebenarnya kan sudah Betul. menangani sekolah umum. Ini banyak kasus kalau sekolah umum ya, ngomong sekolah umum. Oke. Untuk akhir-akhir ini kan untuk PR, untuk apa kan banyak anak yang males mengerjakan. Itu gimana solusinya? Apakah ini tetap dipaksakan atau bagaimana? Kalau dipaksakan kan anak sekarang juga seperti itu. PR kan nggak boleh. Barangkali kan masih ada sebagai orang Boleh tapi masih banyak. masih banyak yang PR. Apalagi kalau gini Pak, pas kebetulan ada misalkan kelas akhir ujian, otomatis kelas bawah itu online dan dikasih tugas banyak sekali. Itu kan kadang terus anak jenuh nggak mau mengerjakan, ini gimana? Itu nanti lebih ke pengelolaan nantinya. Kita lebih ke bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana guru memberikan asesmen. Enggak, meskipun kita sebagai orang tua misalkan, Ya, bagaimana kalau solusinya anak ini nggak mau kerjakan? Memang kalau memang terlalu banyak PR-nya lah, dikatakan seperti itu bagaimana nanti?
kalau terlalu banyak PR, kita kembali lagi bahwa PR itu sudah tidak boleh karena itu memberikan efek negatif juga. Kita kembali ke sana ya. Ketika anak tidak mau mengerjakan PR, kita kembali ke sana dulu. Ya. Terus kemudian ketika masih ada sekolah yang memaksa untuk memberikan tugas PR di rumah, kecuali itu proyek ya. Kalau proyek masih boleh. Ya, Proyek beda lagi. beda lagi ya, karena Tapi itu kalau saya melihat kan berkelanjutan. masih banyak kasus PR sih Pak. Kasus PR bahkan sampai berlembar-lembar berhalaman-halaman itu bagaimana? Yang pertama saya sudah tidak setuju dengan PR. Jadi kalau memang harus dipaksa untuk mengerjakan, ya nanti timbulnya adalah hal yang negatif. Berarti kita menyalahkan ke pihak sekolahnya. Ya memang salah. Berarti misalnya sebagai orang tua, aku tuh ngomong nang guru Untuk nih. ngomongnya guru, solusinya maksudnya Pak. Solusinya bisa kalau kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan wali kelasnya dulu. Terus misalnya gini, misalnya Beleni, aku mewakili Beleni pengen dua anak ya, aku kan dua anak sekolah. Misalnya nang sekolahan Pak ya, Bu, piye iki jadi sekolah segane PR kok jadi kayak PR. Lho tapi kan sekolah daring, terus gak kayak tugas wis lapar ngomong piye. Ayo. Beleni ya. Kalau model daring kan memang berbeda. Ya, maksudnya itu Bukan PR ya. itu. Sekali lagi berbeda. Kalau sekolahnya itu daring itu penugasan. Jadi asesmen berjenjang bisa dipakai itu. Kalau PR benar-benar PR dia isu ke sekolah boleh masih dikasih PR. Nah itu yang harus dikomunikasikan bahwa itu salah. Kayak gitu dulu. Tapi kalau posisinya daring, nah tinggal guru ini memang tetap mengontrol, artinya tetap memantau atau tidak. Atau pemantauan diserahkan penuh ke orang tua. Nah ini, jadi solusinya saya rasa ya sebagai orang tua harus mengkomunikasikan dengan orang tua di posisi pemantauannya. Ya, Betul, ya. apakah gurunya memantau ya apa kayak kita stok nggak dipantau. Nah ini berarti guru nih yang masalah. Terus kadang-kadang pakai kasus nek masalah ini Pak Kowo ya, apa ya. Kan kadang-kadang nek gon aku kan les ya, tak dorong mengerjakan anak sudah males banget soalnya sudah mungkin kebiasaan gurunya. Sudah mengerjakan banyak, saya dorong mengerjakan banyak selesai ternyata besoknya nggak dikoreksi, nggak dinilai. Akhirnya ada PR lagi, males. Didorong susah gitu loh Pak. Berarti Semua pegel-pegel akumu. Ya apa? satu berarti yang harus dikoreksi siapa dulu? Gurunya. Ya sudah. Di Jepang itu. Ya sudah. Coba di Jepang itu. Tadi mau membahas PR ya. Kalau di Jepang itu PR setiap hari, liburan tuh PR. Apa tujuannya? Biar otak nggak berhenti bekerja. Ya. Kenapa di sini anti PR? Maksudnya jangan upaya. Soalnya beban di sekolah sudah. Sekolahnya sudah sore. Nah. Tujuannya di Jepang itu kalau PR liburan aja ada PR. Tapi kan sekolahnya kan beda. Iya. Sekolahnya Problemnya di- nggak di sini problemnya di jam sekolahnya. Iya. Iya, Di sekolahnya berat. Oke. Bukan PR-nya sebenarnya, beban apa masalahnya bukan di PR-nya. Sekolahnya yang bebannya sudah berat. Sekolah M3 kan bola. Tapi sekarang sih wes nggak ada PR sama sekali kecuali proyek misalnya membuat misalnya KTP kayak gitu dong. Kalau proyek masih boleh karena itu asesmen kemampuan. Kalau di saya masih banyak ditemukan PR bahkan beberapa halaman. Berarti terus guru-gurunya harus dikoreksi ya. Kalau pilih Segera. Jepang bahas Meskipun bukan dari itu tetap ada PR. dikasih PR itu biar otak nggak berhenti. Tapi nek kakean Pak misalnya kakean kalau kelas 1 ya ngobleng. Iya berarti. Ya, itu kan nggak boleh memang problemnya- harus. Problemnya di sekolahnya sudah berat. Berarti Tapi permasalahannya itu di kasusnya sekolahnya. saja sudah melanggar hak-hak anak. Oh, nah lapor kok bukti. Problemnya Betul. sekolahnya Iya. sudah berat. Dari penjara. Jadi sarannya ya dikomunikasikan yang baik. Bisa dilanjut ya? Bisa dilanjut. Apa dia mereka ini sawe. Lah kabeh ku meneng apa maneh ibu iki tambah gak takut gak gitu. Nah, dalam teori kontrol ilusi kontrol ini ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori meneruskan konsepnya tentang jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana kita mendesain agar anak-anak itu mau belajar. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin nggak? Bisa jadi.
Jadi ya bisa iya bisa tidak. Tergantung ini. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan yang bersifat penguatan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya atau tidak? Enggak harus sih. Boleh, Pak. Nek menurut Profesor Dr. Leli Noandi, teori yang keempat itu paling benar bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Gue ya? Gue ya? Apalagi perempuan. Kenapa orang dewasa boleh memaksa? Satu. Karena anak-anak belum tahu arah dan tujuannya Belum paham ada, mungkin ada nilai-nilai yang belum dipahami anak, dia belum bisa menentukan itu baik atau buruk, benar atau salah, belum bisa kita mengarahkan memaksa untuk mengarahkan yang baik dan benar itu. Dan perlu dipaksa. Contoh Profet jadi itu sebenarnya nggak masalah. Ya, berarti kita sepakat ya. Sepakat ya, orang dewasa itu boleh mengontrol. Ya, lanjut. Nah, sekarang kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ada salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi memberi hukuman itu satu tidak boleh ya, itu dihilangkan dulu. Nek wis mentok bales. Nah, boleh. Belum no. Boleh. Ya, karena memang dalam ilmu disiplin positif hukuman itu sudah dihapuskan. Jadi sudah nggak boleh. Lanjut. Lanjut. Loh, oh, lanjut itu mana? Bapak Ki Harja Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri menjadikan dengan sekeras-kerasnya. Tapi sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasaan orang lain dalam mendisiplinkan kita. Seperti Pak Hanafi misalnya, datangnya telat. Nah, siapa yang mendisiplinkan? Padahal biasanya yang lebih disiplin adalah ibu pendidikan. Kenapa yang dibawa pendidikan? Mana kok bapaknya kayak dia sama ibu pendidikan? Tidak kesosokan. Betul. Kan bawa pendidikan, ibu pendidikan terus gudang desain. Nah itu Itu kan wajib ya. sama pada dirinya sendiri. Betul, pada ya. pendidikan. Pak Ki Hajar Dewantoro itu belajar dari proses pengalamannya. Sebenarnya ada satu kisah kelam dari Ki Hajar Dewantoro itu yang nggak semua orang tahu. Jadi waktu di luar negeri di Belanda itu musim dingin, anaknya itu disuruh keluar karena meminta sesuatu, orangnya merasa keluar. Nah beliau itu lupa kalau musim dingin, sampai anaknya itu ya kedinginan dan tidak bisa bicara. Iya, lidahnya itu sudah kaku, sudah tidak bisa bicara. Dan di situ lahir penyesalan Ki Hajar Dewantoro yang akhirnya membuat satu rumusan berpihak pada anak. Jadi menuruti anak itu juga perlu. Kayak yang landeni Bang Pak Hanafi ini. Makanya bercurhat Ini itu. kok sudah kok betul. Betul, dilanjut. Itu intermezzo ya. Itu banyak yang tahu memang. Dan itu banyak yang disembunyikan. Iya, mek aku takut iki nih cek ceramah tok enak. Nah, sebenarnya nanti ada sesinya. Tapi karena kita enak ini ya, enak sambil diskusi, enak saja nggak apa-apa. Nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai yang bersifat positif. Kita langsung setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri itu nanti muncul, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk menciptakan atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila saat ini. Apakah nanti ketika sudah
berganti kurikulum nasional juga akan berubah. Tapi kita tujuannya dulu. Yang hari ini sampai sini. Lanjut. Nah, ini ada teori motivasi perilaku. Jadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini ada perilaku orang itu disebabkan dari 3, karena hukuman atau dapat imbalan dan muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya, oleh hadiah gitu. misalnya Pak Uzi menjadi guru paling disiplin di sekolah dikarenakan di akhir tahun mendapat hadiah reward dari kepala sekolah. Itu berarti motivasinya yang mana dulu? Rewardnya dulu. Misalnya kepala sekolah tidak memberi reward, apakah Pak Uzi masih jadi guru disiplin? Masih. Karena sebelum dapat reward itu dia sudah 20 tahun. Ini baru Astagfirullahaladzim, itu Oke. Nah, itu tambah di guru, berarti saya lebih dosa itu. nah itu berarti motivasi dari reward. Kalau yang dari hukuman, contohnya Pak Hanafi, itu susah itu datang pas waktu itu. Maka motivasinya dari kepala sekolah. Takut mendapat hukuman. Jadi itu pola yang disebabkan dari 3 perilaku seseorang. Jadi Sing pertama Pak Fauzi, sing kedua Pak Nabi, sing ketiga sopo sing oleh cari ilahi. betul. Guru apa ya? Betul. Yang 3 itu mungkin mendapat ilham atau hidayah yang mana yang mana dalam perilakunya ya memang orangnya tidak ingin telat, dia selalu datang tepat waktu atau sebelum waktu. Berarti itu kan sudah mode ininya apa kepribadian. Kedisiplinnya itu menjadi salah satu bagian dari hidupnya atau bagian dari diri. Nah, itu yang diharapkan nanti ya. Perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan itu nanti. Ya, itu. Begitu ya, di kepala sekolah ya. Aku jadi single ya gak kelatan. Saya single ikut telat. Dia kan gak ngajar Bu. Saya tambah. Lagi dia nggak telat, Saya kira tapi lo kantor. Betul. Nah, sekarang dari teori motivasi ini, murid-murid kita yang mana? Posisinya di mana? Mungkin ya bermacam-macam. Yang paling banyak di mana? Kelas masing-masing ya. Silakan enggak? Ya, Iya, ya kelas masing-masing. Kalau saya ada yang yang paling banyak aja, yang paling banyak itu dari ini apa namanya? Tengah ya? Ya. Itu masih ya. Yang lain? Nomor 2. Nomor 2 juga. Tapi ada yang nomor 3, cuman lebih banyak yang nomor 2. Kebetulan 5 siswa ada yang nomor 3. Nah, kelas teman-teman kelas tuh kau no. Nek dikai jajan baru ngarepin lebih cepet. Pak Fani? Nah, sebelah aku kan dewe. Enggak, muridnya. Murid aku. Bisa pada sentimen sih. Sebelum kondisi aku. Pak Fani, iya. Muridnya kira-kira gimana? Setahun aja Pak. Hukuman? Lah itu loh Pak, hukuman. Reward, imbalan. Kalau untuk Anis tidak ada. Nomor 1 itu tidak apa-apa, nomor 2 tidak apa-apa, nomor 3 tidak sama sekali. Khusus murid Pak Fani loh ya. Kalau no. Ada Yuriko iku Zaki. Yuriko itu Aku nomor Anis. Yuriko di mana? Yuriko di tengah apa di bawah? Di pertama. Karena Bu mosok disiplinan itu kan hukuman ora. Bawah. Ora antara tengah dan bawah. Kalau Zaki? Jadi nomor 1. Ya itu nomor 1. Yang dihukum dia baru oke. Oke ya. Berarti kita tahu sudah memahami murid kita itu sampai posisinya seperti apa. Oke, lanjut. Lanjut Pak Ji. Boleh tanya Kak, nanti tak pitok kasih tahu. Nanti dulu. Nanti dulu. Apa adanya kita poin. Nah, Dihukum.
Ini sudah Di sini mulai sekali pertanyaan. tangan ini loh, cukup. Nah ini tadi sudah ya. Ya. Nah, lanjut. Oh, hukuman tak ada oke cek. Nah, ada namanya keyakinan kelas, ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman keyakinan kelas dulu. Pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Yang pernah? Keyakinan kelas Aku tak masuk dari kelas. Boleh angkat tangan? Sampai dia uwi, sampai ada dia uwi. Ya sudah pernah. Sampai saat ini belum dikirim mbak aku video nih. Itu padahal tugasnya untuk kegiatan kombel. Saya mau materi siapa sih saya ngomong ini? Tugas kombel ini kok. Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, keyakinan guru mudun dan kesepakatan. Kalau kesepakatan nggak ada aturan kelas, Aturan kelas ya ada. siapa yang bikin? Sekolah apa gurunya? Sekolah ada, kelas juga ada. Kan bunyinya kelas Pak, berarti kan guru. Iya. Bukannya bahwa itu guru sama-sama siswanya. Oh, guru salah. Pertanyaan sekolah kan guru Loh, kalau sekolah kan nanti kan Berarti kan tata tertib dan jaminan tata tertib. Ya, jatuhnya ke situ. Layak guru dengan siswanya. Pernah membuat? Belum ada ya? Saya sudah. Saya sudah pernah, tapi enggak Kesepakatan? Enggak pakai kesepakatan. Kita hanya membuat terus menyampaikan ke siswa saja. Oh gitu. Berarti karena kondisi muridnya ya? Kondisi murid itu Karena kondisi muridnya. yang saat ini maksudnya. Nah, karena kondisi muridnya sekolah luar biasa, belum tentu bisa memiliki kreativitas untuk bernalar Kritis. Tapi Jadi, mereka mampu untuk mengikuti aturan tersebut. nah, oke. Nah, mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M. ya menggunakan helm? Kita case-nya saja. Kan ada aturan pakai helm. Kenapa kita harus mengikuti memakai helm? Karena di developer mau ditangkap. Karena ada polisi. Iya, karena ada polisi atau karena keselamatan. Karena keselamatan, oh karena gara-gara polisi. Kalau menggunakan helm itu demi kenyamanan. Soalnya kalau nggak pakai helm jilbabnya itu Berarti yang mendorong bukan keselamatan ya, kenyamanan. Kenyamanan dulu. Oke. Polisi? Ya, Oke. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Waktu corona. Keselamatan. Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kelas? ya dapat tempat menghindari hukuman. Tapi jangan perlu bu, dalam dihukum. Nah, Dihukum luar kan jadi Oh, Telat ngaji ke depannya ini teman-temannya kemimpin. soalnya saya nggak mau kaki jelas tuh gue dong ada. Sing dong, gue wis be. itu berarti growth mindset dan fixed mindset. Tuh. Jangan lebih awal. Nah, makanya kita kalau lihat kasus misalnya helm, ada orang yang pakai helm karena mau lewat pos polisi. polisi. Sehari-hari nggak pernah pakai helm. Berarti dia motivasinya adalah Hukuman. Kalau kenyamanan tadi kata Bu Leli, pakai helm karena Ganti topi belum? nyaman. Soalnya kalau harus dia pakai helm, tapi aku yang salah, tidak kan ketemu polisi kan? Iya. Kan bukan karena hukuman. Ganti topi aku mau Kira-kira berarti itu kenapa? Motivasi apa? Berarti motivasi Intrinsik. Soalnya soal pembunuhan hewan. karena sudah tidak peduli bahwa polisi bakal tetap pakai helm. Tuh. Lanjut lagi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku negara maupun ras. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi bila lahir dari dalam dirinya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat bersama, terus diyakini bersama, baru nanti pasti semuanya akan menjalankan. Menjalankan itu kalau sekolah umum Pak.
Enggak juga. Anak gue oke. Enggak juga. Pak. Nah, kene kelasku gak iso. Artinya begini loh Pak Uzi, artinya begini, kita nggak membedakan ini sekolah umum atau tidak, atau sekolah luar biasa kita gini. Tapi kita harus tetap membuat keyakinan kelas. Contohnya gini, keyakinan kelas, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu berkaitan dengan kebersihan kan. Itu kan nggak ngurus, tidak peduli sekolah umum atau sekolah Ya. SLB. Nah, berarti kita harus tetap membuat keyakinan kelas menyesuaikan dengan kelas impian anak-anak kita. Nah, gitu. Jadi nggak harus, itu kan kelas umum Pak, enggak. Jadi ada banyak nilai-nilai yang bisa disepakati bersama, dijadikan keyakinan kelas. Contohnya tadi, jangan ramai. Itu kan kalau jangan berarti masih aturan. Kalau menjadi keyakinan kelas berarti harus kalimat positif menjadi apa? Jangan ramai. Belajar yang tenang. Belajar yang tenang. Tetap tertib di kelas. Jadi itu. Kalau jangan itu kan masih aturan. Karena ada kata jangan, larangan itu masih negatif. Kalau menjadi sebuah keyakinan harus menjadi kalimat yang positif. Jadi jangan dihapus menjadi kelas, harus kelas tertib. Lanjut. Membutuhkan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi nggak boleh kalimat negatif. Jangan buang sampah, itu masih diganti jadi apa? Jagalah kan sudah berbeda ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi ada B mungkin ya, atau anak yang C masih mungkin. Tapi kalau yang autism I nggak mungkin ya. Bisa ya kayaknya. Oke, lanjut. Nah, ini caranya, ada jajak pendapat, ada lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menghukum itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pasti berakibat buruk. Memberikan penghargaan itu juga kadang-kadang akan mengefek buruk. Kenapa? Kira-kira. Betul. Akhirnya menjadi sebuah ketergantungan. Saya tidak mau mengerjakan kalau tidak dapat. Nah, itu juga akhirnya berperilaku buruk. Makanya sebisa mungkin jangan sampai tergantung dengan penghargaan. Ya. Ayo nak, berapa pakai jajan? Lanjut. Ayo, aku dunia kata konco. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau hukuman itu kalau hukuman jangka pendeknya apa? Kalau anak dikasih hukuman jangka pendeknya apa? Enggak lagi gitu ya. Ingat terus. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya Kayak asal-asal. Kalau itu merusak hubungan baik. merusak hubungan baik itu jangka Panjang. Ketakutan. Ketakutan itu jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Males. Berhenti melakukan kesalahannya. Berhenti melakukan kesalahannya saat itu. Saat itu jangka pendek. Tapi besok dia masih mungkin mengulangi lagi. Tapi kan dia berhenti untuk melakukan. Iya, jadi berefeknya hanya jangka pendek pada saat ada guru saja. Jangka panjangnya dia masih tidak peduli itu dilarang atau tidak. Kadang ya Bisa juga berhenti kan. Ada kemungkinan. kalau hukuman jarang Pak. Hukuman, Pak. Kalau hukuman tidak. Hukuman itu pasti tidak menjerahkan. Betul, malah tambah jarak Wedi. Wedi nek ora Pak Tani, nek gak Pak Tani.
Ya. Nah, kan gitu kan. Artinya hanya satu orang saja. Tuh. Jadi ini penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas yang dimaksud kualitas hubungan. Jadi ada iki, kalau tidak dikasih, maka dia tidak mau mendengarkan, mau pakai apa-apa. Begitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Harusnya anak mau, jadi tidak mau bergantung. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, tentu saja mengurangi motivasi intrinsik karena penghargaan itu motivasi eksternal. Lanjut. Nah, ini kita bahas ya ini case-nya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Harusnya biasanya hukuman, tapi kata-katanya meminta, jadi kalau konsekuensi. Jadi Raden itu aturan sekolah mengatakan harus pakai sepatu hitam. Raden datang ke sekolah tidak pakai sepatu hitam berwarna biru misalnya. Terus dilakukan meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi karena ada aturannya itu harus sepatu hitam. Tapi kan dia dapat hukuman. Hukuman, Pak. Tapi kan Ini di hukuman. peraturannya harus Kalau konsekuensinya, Hari. mungkin kalau konsekuensinya gini Pak, disuruh pulang ambil sepatu itu konsekuensi. Ini hukuman. Ini hukuman Pak. karena di sekolah ada peraturan tidak boleh pakai sepatu selain hitam. Dia nggak pakai sepatu hitam. Dia pakai terus dibawa sepatu biru misalnya ya. Ya. Tapi di sekolah itu kan nggak boleh pakai sepatu hitam. Tapi ini kan bunyinya nggak boleh dipakai sepatu birunya. Nah, iya, Itu makanya lepas. kan dia tuh di peraturannya kan tidak boleh pakai sepatu hitam. Ya seharusnya kalau konsekuensinya harus ambil sepatu yang hitam, masa disemir sepatunya. Nah, iya kan karena kamu nggak pakai sepatu hitam di aturan sekolah harus sepatu hitam. Dilepas sepatumu. Itu kan konsekuensinya seperti Dan itu. berarti tambahnya melanggar aturan pakai sepatuan. Ini Ayo, hukuman. hukuman Pak. Pak, ini hukuman bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi silahkan pulang Ambil sepatu atau dipilok. sepatumu Dipilok diwarnai warna hitam sekarang. itu baru konsekuensi. Itu konsekuensi lah. Jadi kalau ini memberikan hukuman, kenapa? Iya sih bapaknya. Tapi kok kata-katanya meminta, tapi kan nggak konsekuensi nih, soalnya tak jalan. Betul. Hukuman itu harusnya kata-katanya. Kamu harus. Kamu harus melepas. Lepas sepatumu. Karena begini, di case ini ada begini. Kalau misalnya dia tidak memakai sepatu, kancamu. Oh, Wah, iklan. Wah, iya nak. Mulai. sewi loh. Ih, sumpah banget. Kau usah takut kok ceramah toh, kowe pas iko boleh lihat. Kenang ke materi ini. Oke, lanjut. Ini karena misalnya gini Pak, kalau ini tetap dibolehkan memakai sepatu hitam, ya nanti akan membuat yang lain di sekolah. Dia kan melanggar peraturan kan kalau. Nah, jadi tetap harus dilakukan hukuman. Jadi ini bentuk hukuman. Kemudian ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Konsekuensi nih Pak.
Kelak deh soalnya. Tapi masih nggak dihukum ya dia tetap main bayi mau kecil kok. Ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Nggak dihukum tapi kan dihukumnya main bayi. Masih gak dihukum kan melari dia, harus mengelilingi lapangan. Dan maksudnya ketika dijelaskan pas kan ketika video kan pelajarannya banyak, Betul. nggak hanya pas pelajaran lari. Betul. Tapi gini Pak, posisi dari suatu kasus itu bisa dilihat. Jadi karena ini pelajaran PJOK, maka ini jelas. Jadi berlari itu bagian dari konsekuensi telat. Pokoknya telat push up 10 menit. Misalnya gitu. Berarti kan itu disepakati. Jadi berarti konsekuensi ketika berarti ada kesepakatan kan. Makanya ini hukuman konsekuensi ini dibuat agak membingungkan, ya kan? Dua ini ya. Nah, dibuat agak membingungkan. Biar kita di kasus-kasus tertentu yang agak membingungkan kita tahu ini hukuman atau konsekuensi. Lanjut. Lanjut. Sudah ini jawabannya. Nah, kan betul boleh ini kontroversi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus memahami ini dulu. Kenapa bukan harta kawan? Misal dalam kasus ini ya Pak. Harta. Misalnya gini, kita kan harus memenuhi kebutuhan murid nih. Kebutuhan murid nih. Ketika fajar itu dunguyu, terus kita tahan, berarti kita sudah menghilangkan kebebasan. Kebutuhan bertahan itu Pak Uzi. Dunguyu itu panggilan alam. Lanjut. Lanjut. Ini contohnya. Nah ini ada kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang. Dia Agus ini dijalui pandangannya koncone. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi gini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Ngomongan lupa. Biasanya jalan. Oke. Jika Anda mengalami kondisi seperti Bu Ani, ono arek sing dudu panganan Ya. ini, apa yang dilakukan? Ditanya dulu. Ada yang ditanya dulu. Kira-kira bawa bekal apa enggak? Alasannya apa? Terus Terus kenapa dia kalau memang dia sudah bawa bekal, kenapa nggak makan bekalnya sendiri? Oke. Tapi kalau umpamanya nggak bawa, kenapa dia minta sama temannya? Terus sudah itu saja? Nggak ada konfirmasi ke orang tua? Perlu nggak? Belum. Perlu. Kan awal-awal kan kita tanya ke anaknya dulu. Iya, makanya saya bilang langkah-langkahnya. Lalu nanti kalau memang keseringan baru kita ke orang tuanya. Oh ini sudah sering ini. Itu Oh ya, berarti langsung ke orang tuanya sudah. dulu. Kalau misalnya Agus sering kali meminta bekal. Oh ya, berarti langsung ditanya ke orang tuanya, Pak. Apakah anak ini di rumah sarapan apa enggak, dimasakkan sarapan apa enggak? Tiba-tiba tanya orang tua kan juga, kalau saya tanya anaknya bawa bekal enggak. Pertama ditanya anaknya untuk mengkonfirmasi kasus. Lanjut. Nah ini jawabannya. Dalam konteks penerapan penerapan konsep disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya dulu dengan cara tanya kepada Agus, anaknya. Tapi dahulu kan emosi baru tanya dulu. Buaya ngomong pada pilih senengnya ada. Tuh.
Jika jawaban Agus karena tidak dimasakkan, maka Ya bukan kan goreng mengkonfirmasi ke orang Wah. tua. Jadi ini ada nih, apabila jawaban Agus senang, temannya memperhatikan dia, berarti kebutuhan kasih kasih sayang. Jadi buku kok. jadi dia ngambil itu karena ingin diperhatikan temannya. Kalau karena dia tidak dimasak, no, berarti kebutuhan bertahan itu. Kemudian kalau jawabannya itu kasih sayang. bukan, Kan lucu. iya. Jadi kalau jawaban Agus itu karena dia merasa hebat, maka dia masuk ke pengakuan atas kemampuan atau Penguasaan. Apabila jawaban Agus itu karena selalu membawa bekal yang sama, berarti kebutuhan akan Pilihan. Mas goreng tok. Begino. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, maka kebutuhan Kesenangan. jadi butuh aktivitas. Lanjut. Oh, ngono. Ada. Nggak ada. Butuh aktivitas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Tak bacakan dulu, nanti refleksi. Ya. Sebagai penghukum, guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran secara langsung, kontak. Guru sebagai pembuat bersalah, guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan. 3, guru sebagai teman, berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Kemudian ada guru sebagai pemantau, guru memantau perilaku murid secara cermat, ini membantu mengidentifikasi perubahan murid. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer, guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajar. Kira-kira sampai sudah di mana? Yo kabeh, tapi sing gelem kaya nomor 1. Mulai yo. Rata-ratanya yang sering dilakukan di posisi mana? Posisi 1. Bisa. Di posisi 1. 3? 3 ya. 3? Lebih banyak 1 atau 3? Lebih sering 3 sih. 1 sih. 3. Lebih banyaknya ya. Lebih banyaknya ke 1. Kalau yang ketiga juga, maksudnya masuk juga. Iya. Nanti Enggak, ada. refleksi saja. Refleksi saja. Menurut sampean ini sekarang posisinya itu di mana? Kalau saya merasa di posisi 3. Walaupun kadang-kadang masih di posisi 1. Kalau saya di posisi 3. Sekarang belajar di posisi 4 dan 5. Kalau saya. Kalau sampean sendiri masih 1. Pak Mani 3. Umur Saya tak dulu sih menyebabkan kekangannya. Saya tak dulu Padahal tak masak pencitraan nomor 4 aja. Iya. Saya Langsung aja nanggung langsung nomor 5. cek proses memantau guys. betul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah Ya Allah. saya ini kan nanti. Jadi ada guru berbuat, ada murid melakukan. Jadi kalau guru berbuat nih motivasinya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir murid. Woi. Panjangnya kayak ada tapi opo kok. Itu posisi penghukum. Lari, keliling lapangan. Betul. Nah, yang terpenting itu gini, posisi 1 dan 2 itu akan menyebabkan kontrol diri yang membuat identitas anak menjadi gagal. Jadi mulai sekarang hukumnya dikurangi ya. Kita tidak bisa itu. Tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan atau menyangkal hal yang bohong, kamu ngambil ya? Boten. Pasti bilang boten. Karena sering dihukum, pasti dia akan menjadi seorang pembohong. Nah, gitu.
Nah, teman, posisi pembuat bersalah itu biasanya ceramah. Kan sudah dibilang, gara-gara kamu sekolah kita gagal untuk maju ke. Nah, itu membuat merasa bersalah. Gara-gara kamu rame di kelas, akhirnya. Nah, gara-gara kamu memecahkan gelas, akhirnya. Oh, gelas itu. Nah, jadi membuat merasa bersalah. Kemudian kita bergeser ke identitas berhasil atau sukses. Nah, ini ada posisi menjadi teman dan posisi menjadi pemantau. Nah, kita pahami kata-katanya dulu ya. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas loh. Kalian ngelawan ya, antem nih. Awas ya. Ada mana? Itu Ada ngono yang nang pacar ngomong ngono tapi itu adalah posisi nomor telu. itu adalah posisi pemberi Pengumuman. Kalau membuat merasa bersalah, kamu itu seharusnya kan tahu kalau itu nggak boleh. Kenapa masih mencuri atau kenapa kamu masih melakukan? Itu kalau di posisi teman, ayolah kita belajar bareng-bareng. Ayolah, kita mengulangi lagi dengan aku. Itu belum nemu SMA ya. Ya, ayolah, ayo dikerjakan nih. Nanti itu posisi ayo kata-kata ayolah itu kan mendekatkan diri dengan anak atau murid atau siswa. Nah, itu posisi menjadi teman. Nah, iya, kis, ayo kis, kerjakan kis. Nanti setelah mengerjakan kita main ini. Nah, itu posisi menjadi teman. Tapi ada tapinya ya. Sampai menonton ulang. Oh, Ada tapinya kalau menjadi teman itu biasanya membuat anak ketergantungan. Contohnya apa? Kalau nggak gue isi ngongkon, Gelem. mau aku nggak beli karena yang merasa jadi teman hanya iya gitu. Jadi Sarei manja. yang apa kita nggak boleh menjadi teman, Bu? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Kita harus ke posisi manajer atau pemantau. Kemudian di pemantau tahu apa peraturannya. Jadi ini untuk kelas-kelas yang sudah bisa berpikir kritis ya. Nah, itu. Jadi apa peraturannya? Berarti kamu harus sudah ya, sudah itu memantau saja kondisinya. Kemudian di identitas sukses atau sudah dikontrol diri itu sudah di posisi apa yang kita yakini. Tuh. Misalnya gini, Yuriko, kamu mau jadi orang sukses, mau? Kira-kira kalau mau jadi orang sukses Harus bagaimana? Itu sudah sekali Pak. Biar dia punya motivasi tahu. ya memang agak berbeda karena kita di SLB ya. Cuman ini harus tetap sebagai wawasan dan kalau bisa dilakukan. Tapi Adam itu kan enggak punya rasa bersalah sama sekali. Masih lapo-lapo. Maksudnya caranya apa? Yo enggak iso dia dihukum yo enggak akan jerah. Kayak motivasi kayak Sebenarnya itu sebenarnya tinggal motivasi belajar, bukan motivasi belajar, motivasi intrinsipnya. Anaknya mau belajar, dan lumayan. Lanjut. Jadi ini 5 posisi kontrol. Di play apa sini? Loh, sampai Kosong. ada itu sampai juga. Ini DTE. Karul. Ah. Oh, alah. Mau dong. harus ngomong enggak sih kata. Bisa? Karo kata gue. Loh. Kak, ini tinggal ini aja. Kelihatan. Kan, kecil di turun-turun.
Oh ya punya sekali itu hingga turun. Mas, Ini kan ngomong. Iya lah kenapa? Jadi sudah pernah lihat ya Dulu kapan? waktu disiplin positif dulu? Oh iya. Sudah ya? Sudah ya? Ini lupa. Nggak ada suaranya ini. Nggak apa-apa. Ini kamu. Kalau itu. Nah, itu ya. Ya. Sudah pernah lihat, kita geser saja ke Sudah pernah lihat cuma lupa. Nah, di mana ya? seorang manajer. Nah, dari ke Oh iya. tuh. Jadi dari ke semua posisi itu, Ini kok terakhir kali pengantin itu jadi dari semua posisi itu yang paling baik harusnya guru menjadi posisi manajer. Serial. Lanjut. Jadi apa yang kami lihat ini, Apa itu restitusi? nah kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Mana alif dari? Segitiga. Iya, segitiga restitusi. Betul. Saya ambil minum ya. Ya Pak. Segitiga CBS itu nyampe di mana? Boleh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan hukuman atau tapi lebih ke solusi. Ini menurut dosen ya, bukan saya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh, Pak Uzi menyobek bajunya Pak Hanafi. Terus, ketika kamu jadi guru, apa yang kamu lakukan dengan Pak Uzi? Waplok. Bantu Pak Uzi menyobek. Kasihan kan, kasihan dia sudah berjuang. Nah, kalau misalnya Pak Uzi dihukum, maka itu bukan restitusi. Kalau Pak Uzi disuruh untuk mengganti, itu konsekuensi. Kalau yang restitusi, Itu apa namanya? Tidak nang kantor, ditakoni lapor teman nyuweti. Wis lawen. Ini ku Pak, kok juga Pak Nabi. Terus dong, kan semua. nggak hasil dari restitusinya kira-kira apa? Ya menambah menjahit baju yang disobek tadi. Menjahit baju yang disobek tadi, Ya. itu juga memberikan pembelajaran, memberikan kesempatan Pak Uzi untuk belajar menjahit. Jadi ada restitusi kayak gitu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakternya bukan tindakannya. Jadi anak ini melakukan hal yang salah, tapi jangan karena kesalahan ini, tapi bagaimana tindakan dia nantinya agar tidak melakukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ketika Yuriko misalnya memecahkan pot, maka di situ ada kita memvalidasi dulu, menstabilkan identitas dulu. Jadi distabilkan identitasnya dulu. Jadi ketika Yuriko memecahkan pot, jangan diuring-uring. Berarti nek dari kasus di kelasku sing Adam sama Raska itu Kalau restitusinya apa? Solusi yang paling bagus itu apa? Nah, ini kemarin yang saya dapat ketika yang terjadi di SLB. Saya ungkapkan bahwa di SLB itu ajar kayak gini. Nah, artinya kita boleh restitusi itu tidak lengkap. Restitusi tidak lengkap. Jadi tidak segitiga restitusi secara penuh. Karena apa? Kadang kita susah
menstabilkan identitas anak karena kondisi anaknya. Ya, jadi karena berkebutuhan khusus perlakuannya nanti berbeda. Tapi sebisa mungkin diperlakukan segitiga restitusi. Masalahnya kan setelah kasus itu masih berlanjut lagi dari ke yang pajak, ke Kevin, terus Habibi, kan Iya. tetap berlanjut itu prosesnya dia itu. Ya, Pak si Adam nih Pak. kita yang pertama tentu saja kita harus tetap berusaha menstabilkan identitas anak. Itu yang pertama harus kita dilakukan. Kemudian memvalidasi, tidak salah ya salah, no, benar ya benar no. Kalau memang salah pasti ada alasannya apa. Makanya kemarin sudah saya tanyakan, restitusi ini kalau di SLB tidak bisa selesai satu seketika penuh. Karena apa? Pasti ada yang bilang. Karena apa? Karena anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi misalnya gini, kita ke kasus yang agak lebih sulit lagi ya. Anak ini nggak pernah bicara. Dia asik dengan dunia sendiri kayak autis. Ngomong-ngomong bahasa Inggris, gurunya raiso. Jelas. Iya kan? Kemudian suatu hari tiba-tiba anak ini memukul temannya. Guru berpikir bahwasannya pasti di rumah dipukul, maka dia mencontoh. Ya, orang tua menyalahkan bukan guru, teman-temannya, pasti dia dipukul teman. Gitu. Kemudian guru kepala sekolah mencari tahu, dibawa ke tes psikologi. Di tes psikologi baru tahu bahwasanya anak ini memukul karena ingin berkomunikasi dengan teman. Jadi dia tidak tahu caranya berkomunikasi, akhirnya itu yang spesial di SLB. Gitu ya. Jadi itu spesial. Maka kalau kasusnya kayak gitu, sekitar restitusi tidak mungkin terjadi. Makanya sekitar restitusi ini, jikalau kita menemukan kasus-kasus yang masih bisa divalidasi, terus ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kayak jadi itu mengucapkan, kenapa aku kok kamu pecahkan? Kita tanya alasannya. Kalau kasus Anis seragamnya nggak pernah sama gitu. Orang tuanya. Kita ke orang tuanya. Tuh. Kemudian cara memvalidasinya adalah tidak masalah. Semua orang pasti pernah berbuat salah, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kemudian kita menanyakan keyakinan, tapi gimana? Menurutmu ini salah atau benar? Salah lah. Dan menurutmu yang benar kayak gimana? Yang benar saya tidak boleh mengucapkan, walaupun saya emosi. Saya begitu. Jadi dikembalikan ke keyakinannya. Jadi jangan sampai. Nah, lanjut. Masih sedikit. Karena saya juga ingin selesai kok. Bener lah. Lanjut masih. Sampai 60.000 slide 48. Nah, pada setidaknya validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan lebih baik atau lebih buruk dari yang ini. Itu saya meraih baiknya. Kamu pasti punya alasan mengapa itu bisa dilakukan. Mengapa kamu melakukan itu. Apa yang baik dimarahin? Karena validasi tindakan. Nek salah ya muni salah. Jadi pas lalu harusnya kamu lebih baik kalau ngajar mau Gitu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jika itu ngantemi kancane karena barangnya diambil. Nah, itu kan beda ya. Jadi itu ada, makanya ada beberapa ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya, ngantemi koncone gara-gara barang kamu sudah boleh mempertahankan kayak gitu, tapi kan kamu bisa memaafkan dan meminta bantuan yang lain. Nah, itu kan sebenarnya ada itu, ada pilihan. Lanjut. Nah, dalam setiap identitas ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua itu adalah proses dalam belajar.
Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Tuh, jadi dia tahu dia salah, jangan sampai merasa disalah-salahkan gara-gara dia. Tuh, kamu berhak merasa seperti itu. Tuh, lanjut ini ya nanti. Validasi tindakan biasa. Ini lagi. Lanjut terus. Ya. Nah, bukan yang atas. Atasnya ini. Ya. Nah, menanyakan keyakinan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Misalnya, kamu tahu kan menurutmu membuang sampah yang di dalam kelas itu baik, benar apa salah? Baik apa buruk? Nah, itu ditanyakan. Kalau buruk berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita membayangkan tentang kelas kita yang ideal, begitu. Nah, nanti tinggal membuat kesepakatan kelas. Ini lanjut lagi. Ini ada video sebenarnya. Tapi nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Oke, videonya. Jadi klik aja ini. Foto ini seru ya ini. Ini nggak ada suara. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Saya kemarin sudah bikin segitiga restitusi versi saya. Salam, Bu. Ya. Dalam program Terus di sini. ya, aku tidak mau jadi. Aku sampai di rumah video kan. Nah, di stop aja Uji. Jadi kalau Terima kasih. saya kasih gambaran ini aja ya, ilustrasinya yang saya lakukan. Kemarin itu saya membuat video Mas Zaki Ma'ruf itu diseret sama Bu Iis karena telah memecahkan pot bunga. Nah, Bu Iis marah-marah. Itu kan pot bunga itu yang untuk mempercantik sekolah. Harganya mahal. Nah, itu kan ketika Bu Iis seperti itu, maka dia merasa bersalah. Nah, itu posisinya Bu Iis membuat dia merasa bersalah. Nggak mau tahu Pak, pokoknya harus diganti, harus. Nah, itu memberikan konsekuensi. Pokoknya mulai besok kamu itu harus berdiri di depan kelas karena memecahkan pot, memberikan buku baca gitu juga. Pasti gagal ini identitasnya. Pakai topi. Tuh. Nah, ketika dibawa ke BK ke saya, yang pertama saya lakukan adalah ada apa? Bicara yang baik, duduk yang tenang. Ya toh? Kemudian bertanya, kenapa Mas Zaki? Saya memecahkan pot Pak. Kenapa memecahkan pot? Saya emosi sama juriku. Saya digarahi terus sama juriku. Berapa pot yang kamu pecahkan satu? Kurang aja. Nah, di situ dan Bu Iis masih nggak terima. Itu kan pot kan untuk pukulan. Nah, itu. Nah, pada saat itu saya mengatakan tidak apa-apa. Namanya orang emosi itu pasti susah mengendalikan diri. Tapi menurutmu memecahkan pot itu baik apa buruk? Pot itu di sekolah gunanya untuk apa? Untuk mempercantik sekolah, untuk ini. Nah, itu prosesnya. Kemudian restitusi terakhirnya adalah memberikan solusi. Apa solusinya kira-kira kalau tidak memecahkan pot? Kita beli kan, kau ikut ya kau sih. Kau sih diperbaiki. Kau itu utuh. Nah, kita kayak poten di rumah kono. Coba ya. Maka yang pertama harus dilakukan oleh Zaki adalah meminta maaf. Nah, Kepada siapa? Kepada Bu Iis, karena Bu Iis yang marah-marah. menemuinya pertama dan minta maaf pada guru yang bertanggung jawab. Itu Bu Iis saja. Kemudian apa solusinya? Mas Zaki mulai besok sampai seminggu ke depan harus belajar merawat tanaman dan membuat pot dari bahan bekas. Nah, itu bagian dari restitusi penyelesaian konfliknya. Jadi nggak boleh, wes sembuh, pokoknya kon, nah, itu nggak boleh.
Nah, itu proses segitiga restitusi, ya. Terakhir apa sih? Slide terakhir. Nah, masih ada bawahnya. Bawahnya itu. Ini. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai universal atau keyakinan universal disepakati dan diterapkan di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah. Budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif yang mewujudkan disiplin positif dari sebuah perilaku. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena saya tahu aku tokat mang. Tapi kasih mau pakai tahu. Wes, pokoknya dari hasil materi ini semoga saja nanti ada yang bermanfaat. Amin. Kalau bisa dibuat kesepakatan atau keyakinan Kelas tahun. semester baru ajaran baru. Ya. Jadi di semester baru ajaran baru sebisa mungkin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dikomunikasikan. Dan alhamdulillah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifah selaku Kepala SLB Hardika Bakti. Pada kali ini saya akan memberikan testimoni terkait pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hanafi terkait budaya positif. Dari pemaparan materi yang disampaikan memberikan wawasan yang tidak baru tetapi bisa menambah pengetahuan terkait apa saja yang harus dilakukan di sekolah, hal-hal baik apa yang perlu diterapkan, dan itu menjadikan Bapak Ibu guru pada kegiatan diskusi kemarin itu menjadi semangat dan menjadi menginspirasi kembali dengan berbagai macam pemaparan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Irmawanti, guru SLB Hardika Bakti. Setelah melaksanakan kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh Bapak Hanafi kemarin di kegiatan diseminasi, saya jadi paham tentang apa itu budaya disiplin positif. Saya juga tahu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah yang ada di sekolah dengan adanya segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.